saja. Kendala kesehatan atau dan yang lain-lainnya? Kebetulan untuk hari ini kendalanya ya musim hujan, Bu. Yang kedua mungkin dari kondisi fisik saya itu agak sedikit flu manja, Bu. Manja. Tapi sejauh ini dalam keadaan baik. Ya baik, Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Tony. Hari ini sesuai dengan rencana yang sudah disepakati ya, ini adalah jadwal pendampingan individu yang keempat ya. Fokus dari pendampingan individu yang keempat adalah tentang bagaimana Pak Tony ya, untuk mempraktekkan sejauh mana pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional sesuai dengan modul sebelumnya ya Pak Tony, modul 2.2 dan modul 2.3. Ya. Betul ya. Nah kemudian kalau saya lihat dari RPP yang sudah diunggah ya oleh Pak Tony, ini RPP-nya, materi yang akan Pak Tony ini ya terkait dengan pembelajaran di kelas yaitu tentang organ pencernaan pada tubuh manusia dan fungsinya. Betul Pak Tony? Betul, Bu. Nah, dari perencanaan yang telah Pak Tony lakukan ya, kalau saya amati melalui RPP ini, tolong sedikit dijelaskan kembali ya, walaupun ini sudah tertulis dengan jelas tujuan pembelajarannya, tapi saya ingin mendengar penjelasan dari Pak Tony terkait dengan tujuan pembelajaran. Oke, Bu, yang saya akan laksanakan pada kegiatan hari ini mungkin observasi dengan materi pokok organ pencernaan pada manusia dan fungsinya, yaitu dengan memiliki sebuah tujuan, Bu, karena tujuan dari materi pokok tersebut ada dua yang saya tuangkan, yaitu adalah melalui kegiatan pengamatan siswa mampu menyebutkan organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan yang kedua, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa mampu menuliskan fungsi organ pencernaan manusia dengan benar. Itulah mungkin tujuan dari pembelajaran yang saya akan terapkan kepada siswa agar siswa itu bisa memahami apa tentang pencernaan pada manusia. Ya, baik, Pak Tony sudah sangat jelas ya tujuan yang ingin dicapai, bagaimana pembelajaran itu tentunya harus memiliki tujuan ya, sudah baik sekali. Nah kemudian Pak Tony ini mengenai area pengembangan ya yang ingin dikembangkan, yang ingin dicapai terkait dengan kompetensi siswa yang diharapkan oleh Pak Tony. Untuk area pengembangan kompetensi kepada siswa, mungkin saya kepada siswa ya Bu, saya yang dikembangkannya adalah yang pertama adalah kompetensi akademis, yang kedua adalah kompetensi sosial emosional, kompetensi digital, kompetensi kreatif dan berpikir kritis, serta yang terakhir adalah kompetensi berkarakter atau karakter. Nah di sini kompetensi akademis yang saya akan tekankan adalah bahwa mencapai standar belajar yang ditetapkan melalui pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, dan literasi numerasi. Yang kedua, menurut emosional adalah meningkatkan keterampilan komunikasi, empati, kerjasama, kepemimpinan, agar siswa itu bisa sedemikian rupa ataupun bisa mandiri untuk tampil ke depan. Itu adalah sosial emosional. Yang ketiga adalah kompetensi digital, adalah siswa bisa mengetahui teknologi agar menghadapi tantangan dunia ini bisa siswa tersebut bisa berubah, bisa eksis dalam menjalankan hidupnya. Jadi tidak yang disebut dengan gaptek seperti itu. Nah, yang keempat adalah kompetensi kreatif dan berpikir kritis. Siswa adalah mendorong kreativitas dan pemecahan masalah melalui pendekatan pembelajaran yang menantang, inovatif dan reflektif. Dan yang ketiga terakhir, kompetensi karakter atau berkarakter adalah menginteraksi nilai-nilai yang
ada moralnya seperti integritas, disiplin, tanggung jawab dan kejujuran sebagai landasan sikap. Karena dalam setiap kegiatan pembelajaran itu yang diutamakan adalah sistem kompetensi karakter. Karena dalam setiap karakter itu akan terciptanya hal-hal yang memang dibutuhkan pada siswa, kejujuran, kemandirian, serta tanggung jawab yang memang ditugaskan oleh guru kepada siswa. Itu mungkin yang bisa saya jabarkan tentang alur pengembangan kompetensi. Luar biasa sekali ya Pak Tony, itu sudah sesuai dengan visi mungkin ya? Iya, betul. Ada pengembangan digitalisasi Iya, ya, betul. gitu ya, sudah baik sekali. Nah kemudian ini terkait dengan tadi tujuan pembelajaran, kemudian pengembangan yang ingin dicapai ya. Nah mungkin kan ini dalam pelaksanaannya Pak Tony ada strategi yang dilakukan. Nah, seperti apa strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Tony untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi? Oke, untuk strategi pembelajaran dan metode pembelajaran, yang pertama mungkin pembelajaran diferensiasi, mungkin yang sesuai dengan modul yang iya, dipelajari. Oke, siap. Ya kan sekarang tuh sudah zaman diferensiasi, mungkin dari sejak dulu juga ada tuh, cuman berbeda nama lah seperti itu. Nah, pembelajaran diferensiasi adalah memberikan materi atau tugas sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang memastikan semua siswa terlibat dan mendapatkan dukungan. Itu yang pembelajaran diferensiasi. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek, mengarahkan siswa untuk melalui eksplorasi penyelesaian masalah nyata sehingga mereka terlibat secara mendalam dan mengembangkan keterampilan kolaboratif. Dan yang terakhir mungkin pembelajaran berbasis masalah, melibatkan siswa dalam suatu kompleks supaya siswa itu terbiasa dengan masalah-masalah, karena kehidupan kita itu berbalik dengan penuh permasalahan. Oke, mungkin dengan metode pembelajaran yang saya gunakan adalah, yang saya akan terapkan adalah diskusi kelompok. Karena dalam pembelajaran itu yang rentan kita lakukan itu adalah diskusi kelompok, karena mungkin zaman dulu itu adalah metode ceramah, Bu. Tapi untuk sekarang itu kita lebih menginteraktifkan atau lebih mengutamakan adalah diskusi kelompok. Karena sejatinya keluar dari sekolah itu lebih dienakan itu adalah diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok di sini adalah secara kolaboratif dengan bertukar ide, pendapat. Jadi meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah bersama. Nah, yang selanjutnya adalah pembelajaran interaktif, yaitu menggunakan sistem teknologi dan alat bantu visual. Contohnya siswa itu tidak kaget melihat papan bisa bergerak sendiri, ada layar kamera bisa menampilkan cahaya. Jadi kan tidak begitu, oh ini diajarkan di sini ya, udah diajarkan dari sejak mereka di SD. Yang ketiga adalah role play. Role play di sini, kenapa saya menggunakan role play? Role di sini adalah membantu memahami konsep melalui simulasi perang. Kemungkinan mereka belajar secara langsung dari pengalaman praktik. Nah, role play ini yang saya bisa, kenapa saya menggunakan role play? Karena dia itu mencobalah sesuatu yang memang diajarkan oleh guru, dia ajarkan kembali atau dia gunakan kembali di depan teman-temannya mereka. Seperti contohnya dari pengalaman ataupun dari praktiknya mereka di dunia nyata, seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Bu. Kemudian nanti saya ini bertanya lagi ya Pak, mohon maaf ya. Apa yakin dengan strategi pembelajaran yang Bapak Tony tadi sampaikan, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai apalagi melalui diskusi kelompok? Biasanya dalam diskusi kelompok itu kan ada siswa yang benar-benar aktif, ada juga yang kurang. Nah itu bagaimana antisipasi terkait dengan hal tersebut? Nah, mungkin bisa diantisipasi kita, Bu, dengan sering berkeliling ke setiap kelompok. Kita mengunjungi apa yang memang dianggap susah, apa yang memang ya. Kalau kita masuk ke anak SD, mungkin setiap kelompok itu pasti ada yang tidak aktif dan yang tidak aktif. Nah, itu kan akan berbaur, Bu, dengan suatu pemecahan masalah yang memang diberikan tugasnya masing-masing setiap individu, ya pasti akan memberikan sebuah tanggung jawab. Jadi kembali lagi ke sebuah tanggung jawab yang memang harus digunakan kepada setiap individu. Jadi
dia itu memiliki rasa kejujuran, rasa ingin memecahkan sebuah masalah. Nah, ketika siswa ada yang tidak memang berkepentingan ke kiri ke kanan seperti anak-anak yang kebutuhan khusus lah seperti itu. Nah, kita dekati Bu, kita memberikan perhatian khusus dan kita tempatkan kepada kelompoknya memang, loh kamu harus ini seperti itu. Nah, karena sejatinya siswa itu harus diarahkan, walaupun kita sudah memiliki yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, tapi siswa itu harus memang diarahkan kepada hal yang memang kita perlu inginkan, mereka inginkan. Itu yang mungkin saya saja jawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Tony sudah cukup menjawab kepenasaranan saya gitu ya. Kemudian lagi ini, apakah ada hal lain terkait strategi yang akan Bapak lakukan? Nah, di sini hal yang terkait yang saya akan lakukan dengan strategi pembelajaran untuk selanjutnya mungkin yang diterapkan, yaitu akan meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan berpusat pada siswa. Itu mungkin tujuan semua guru seperti itu ya Bu. Saya akan mendorong para guru atau para rekan saya atau terutama untuk pembelajaran diferensiasi agar memenuhi kebutuhan setiap siswa di berbagai latar belakang, dari kemampuan dan segalanya ya mungkin. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, juga menjadi prioritas karena kemungkinan siswa akan mengembangkan keterampilan kolaboratif, berpikir kritis dan memecahkan suatu masalah yang nyata. Itu yang mungkin yang bisa saya hal-hal terkait tentang pembelajaran yang ini. Terus mungkin dari pembelajaran yang interaktif, berproses, belajar lebih menarik, relevan dari dunia digital, serta pendekatan assessment for learning juga diterapkan dari evaluasi sebagai alat untuk memantau memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan Bu tentang strategi pembelajaran berkelanjutan. Kemudian satu lagi ya, metode tadi PJBL ya kalau tidak salah, saya konfirmasi kembali. Jadi berbasis proyek ya yang akan dilakukan. Baik, Pak Tony, itu mungkin saya cukup memahami apa yang ingin dilakukan saat pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan di kelas. Nah, untuk itu terima kasih ya untuk penjelasan yang cukup menjawab semua hal-hal yang akan dilakukan oleh Pak Tony saat pembelajaran di kelas. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pra-observasi ini, dan selamat untuk melakukan pembelajaran di kelas. Itu saja. Terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kondisi sekarang? Sehat? Sehat itu merupakan sebuah tabungan masa depan. Jadi ketika kalian sehat, berarti kalian akan menjadikan cita-cita kalian itu akan terlaksana. Sudah makan? Sudah. Makan sama apa? Lupa. Jadi makan yang sehat itu makanan seperti apa? Nasi. Lauknya? Sayuran. 5, 4 sehat. 5 sempurna. Yang 5 sempurna itu apa? Tempe. Oh, tempe. Oke, itulah makanan sehat. Adakah yang di sini suka makan seblak? Akbar ya? Suka seblak? Nggak suka seblak. Ada suka seblak? Suka seblak. Yes, suka seblak? Suka seblak. Seblak itu adalah makanan yang menurut alat yang mendeteksi itu adalah menyakitkan pada lambung. Hindari makanan seblak. Walaupun suka, kita
harus tahu kondisi tubuh kita itu seperti apa. Jangan bukan sebab kalau kita beli, jangan. Kita makanya yang ada di sekolah itu adalah bala-bala, kupat, lepet, lontong, betul? Kalau minumnya minum apa di sekolah? Itu yang sehat. Tapi di sini Andra kok ada lihat minum torpedo ya? Oh tidak. Kalau Akbar torpedo ya? Iya, itu sehat tidak? Oke, sebelum ke pembelajaran, karena ini pagi-pagi ya, mohon maaf Bapak agak telat lagi menyusun pembelajaran kalian. Sebelum berdoa, siapa kayaknya kemarin? Akbar, tolong pimpin doanya, berdoa dalam hati aja. Kalau kelas lain sudah pada belajar, siap pimpin doanya, silakan pimpin doanya. Kita lanjut berdoa biasa aja. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang sakit? Mungkin di sini ada? Tidak ada? Ada apa? Bapak sakit aja ya, Bapak. Semoga cepat sembuh. Amin. Nah, sebelum Bapak melaksanakan ke selanjutnya, Bapak ingin tahu kesepakatan kelas. Nah, apa kesepakatan kelas? Sudah tahu? Sudah. Jadi sampai nanti akhir pembelajaran Bapak, mau bagaimana kesepakatannya? Coba, apa? Kayaknya mau apa kesepakatan baca? Bisa ditulis di buku kalian, di kertas kecil masing-masing. Coba, sediakan Bapak, gak ada buku ya, Bapak gak ada kertas kosong. Coba kalian cari kertas yang kecil aja di buku kalian, di belakang buku kalian. Belakang buku kalian aja. Yang, ya gak apa-apa. Nanti tulis, nanti sampaikan kesepakatan kelas sampai dengan akhir pembelajaran. Mau bagaimana? Mau cepat pulang Bapak? Tulis aja di sana. Mau istirahat kok, mau sambil ngopi, sambil kuduk? Nggak boleh kalau gitunya. Atas? Ditulis aja di belakang buku kalian masing-masing. Silakan tulis. 1 menit ya, paling lama. Mau apa kalian? Bebas. Pak, abdi mau ada sesi curhat. Kamu kok abdi mutuskeun ya? Pak, abdi mau ada sesi minum bersama. Enggak boleh, kalau minum boleh satu orang kalau bersama dia mau gabung pelajaran juga ya. Silakan curhatan kalian apa? 1 menit dari waktunya sekarang. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Udah? Dah? Oke. Silakan yang sudah angkat tangan. Coba deh sebutkan apa? Saya ingin ada sesi bernyanyi. Oke, itu 1 ya. Sesi bernyanyi kita tulis di sini di notepad ya. Kesepakatan kelas kita itu adalah 1, ingin ada sesi bernyanyi. 2, coba apa lagi? Ya sudah, Neng. Ice breaking. Oke, nanya apa sih breaking? Breakingan. Kesepakatan
adanya sesi bernyanyi. Kedua ada sesi ice speaking. Ketiga ada sesi membaca nanti di depan kelas. Nah, itu mungkin kesepakatan kelas hari ini. Nah, ini catat ya, nanti catat ya. Nanti kalau kalian ingat ya usah dicatat. Oke, kita lanjut. Bapak akan menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, tujuan pembelajaran adalah melalui kegiatan pengamatan siswa mampu mewujudkan organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa mampu menuliskan fungsi organ pencernaan manusia dengan benar. Nah, itu yang disebut dengan tujuan pembelajaran selama dengan Bapak sampai dengan waktunya habis. Kalau bahasa Inggrisnya apa? You understand? Jawabannya apa? You understand? Yes. Berarti kamu mengerti? Kamu paham? Kamu mengerti? Yes. Iya. Kalau bahasa Indonesianya iya. Kalau bahasa Inggrisnya? Yes. Oke? Oke. Kita lanjut. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran tujuan pembelajaran, berarti untuk sesi bernyanyi nanti ya. Bapak ingin tanya, tadi kan ke arah sebelah. Tahu kan sebelah itu apa? Makanan apa? Makanan apa? Jadi apa yang terjadi dalam tubuh kita seperti apa? Kekerbekan, kerebek gitu kan. Suka sakit perut? Nah, itu kebanyakan makan seblok sebelah. Oke, kita lanjut ya. Itu tentang refleksi awal atau pemantik tentang yang disebut dengan pencernaan manusia. Jadi segala sesuatu itu masuk ke dalam perut kita. Betul? Nah, Bapak tidak akan menjelaskan panjang dan lebar. Bapak akan menjelaskan tentang pencernaan dalam tubuh. Kalian simak dengan baik, Pak. Baik. Oke. Silakan simak. Sok gosok gigi. Sok gosok gigi. Gosok gigi berapa kali
Sari? Lebih baik 2, lebih sedikit itu sedikit 2. Lebih baik 3 kali atau 4 kali. Habis makan sedikit. Bagus itu. Tapi minimal 2 kali atau 3 kali lah. Organ pencernaan manusia terbagi menjadi 2 berdasarkan fungsinya, yaitu saluran pencernaan dan pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan oleh organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi lebih halus, masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan bahan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh yang hilang dari organ-organ pencernaan. Tentang organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan. Perseratan di sini. Nanti ditanya ke Bapak serata. Ini kan sebuah pelajaran yang memang harus kalian tahu. Ada, coba mana rongga mulut kalian? Merupakan pintu masuk makanan. Lok nih, kalau sebelah ya. Terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Itu lagi makan bala-bala aja. Tidak lok juga bala-bala suka lah. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk menghidupkan makanan. Permukaan lidah kita dapat mengecap berbagai rasa, yaitu rasa sedikit, pahit, asam, asam, dan makanan. Kelenjar ludah menghasilkan air lidah dan enzim amilase atau penyakit. Dengan enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah rasa bubuk atau asin menjadi alkosa. Nah, itulah sebabnya nama nasi yang mengandung asin yang sepatutnya mengandung makanan dari asin. Bagian organ reproduksi yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai kalkun dengan panjang sekitar 20 cm. Jadi pada kerongkongan Nah, kerongkongan itu adalah di sini. Jadi jangan hati-hati ketika kalian main-main di cepak-cepek itu. Kan itu kan menyebabkan apa? Tersumbatnya kena tangan. Jadi momen kehadapnya ada masa dulu ya anak-anaknya. gerakan inilah yang membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, ini kan namanya. Ya, oke ditaruh ke bapak. Nah, lambung itu ada di mana? Apa penyakit lambung? Mah. Mah. Mah itu adalah penyakit apa? Penyakit yang suka makan pedas dan asam atau disebut dengan asam.
kasus halus itu di mana? Oh, kepikiran lah, kayak ditaruh sih ya. Kenapa aku tahu? Saya belum. Nah, ini ada pelajaran nanti untuk kelas 6. ANBK pun ada seperti ini. Jadi, ada kan ANBK kemarin kan? Jadi harus tahu kalian. Jadi jangan cengiran, jangan apapun itu, karena bakal mengajarkan ini karena ada nanti di ANBK. Jadi sekalian kalian sambil belajar, sambil mendengar. Kan kalau guru di kelas kan kalian hanya dulu itu waktu kelas 3, kelas 4, kelas 1 itu kan hanya mendengar kan, tidak langsung seperti gambar ini kan. Nah, nanti ada prakteknya kalian. Khusus besar itu yang langsung ke WC kayaknya. Tidak, apa betul tidak? Non dihasilkan aja non. BAB buat BAB itu non apa? Buat besar. Anu itu apa? Jujur sebenarnya. Saya kemana? Nah, pinter. Tidak belinya enggak?
Jadi apa yang kalian dengar, apa yang kalian lihat, coba Bapak satu aja sebuah pertanyaan, nanti tuh Bapak dikasih jajan di mana? Satu pertanyaan. Tapi kalau jawabannya sama dengan teman kalian, tidak dapat dua-duanya. Coba satu, Bapak ingin pertanyaan alur pencernaan dari awal sampai akhir. Ada yang bisa menjelaskan? Oh ya, ya. Bisa menjelaskan? Dokter. Itu yang disebut dengan apa? Alur pencernaan dalam tubuh. Jadi makanan. Nah, nanti kasih kalian ya, Bapak. Ore, kuman. Satu lagi. Tadi kan ada namanya yang disebut dengan ini apa? Tadi kan ada di sana kan dijelaskan. Ada berapa titik yang dijelaskan di dalam video tadi? Silakan angkat tangan. Yang tahu. Tidak dicatat, menang hadiah. Ada yang dicatat? Iya. Tidak ada? Ada tidak? Tidak. Kita balik lagi ya. Ini rongga. Rongga. Jadi tahu organ pencernaan manusia itu seperti Carlos? Seperti? Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke sesi yang berikutnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian apa yang akan ditanyakan tentang organ pencernaan dalam tubuh. Ada yang tidak? Pak, ini apa ini? Ada yang tidak tanyakan? Semuanya mengerti? Apa ada yang bisa dibadamikan? Tidak ada? Nah, sebelum ke selanjutnya, Bapak di sini ingin berkelompok. Apa sudah selesai kelompok ini? Nah, kalau sudah selesai kelompok, nanti ada sebuah pekerjaan, satu kelompok nanti ke depan. Nanti berikutnya hadiahnya ikut dengan Bapak ya. Kalau kelompoknya yang terbaik, bukan kelompok sih, nanti ada lagi lah quiz ya, buat dua orang ya. Bantuan dia nanti untuk jajan. Tapi jajannya yang sehat ya, oke? Silakan kalian berkelompok, persiapkan ini tugasnya. Nah, tugasnya Bapak sudah dibagikan ke LPPD, tapi Bapak akan ditampilkan di Infocus. Tugasnya, nah, nama kelompok di dekat buku kalian, anggota kelompok yang presentasi yang ada jadi hidup kalian. Melalui kegiatan ini, petunjuknya adalah perhatikan gambar berikut. Ceritakan gambar di atas, jelaskan apa saja organ pencernaan pada manusia. Silakan tulis. Iya, satu kelompok gambar aja. Silakan. Nanti habis kerjakan kelompok, itu Bapak dikasih hadiah untuk ice breaking jawaban kita. Neng, serang.
ceritakan gambar di atas. Jelaskan apa organ pencernaan pada manusia. Ceritakan gambar di atas, ceritakan apa yang kalian bisa. Satu kelompoknya lo barengan. Waktunya 15 menit ya, paling lama. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, halus. Alurnya ceritakan, dok. Ceritakan gambar di atas, dok. Tadi kan ada ceritanya kan? Kita ada video. Waktunya 10 menit lagi. Oke, secara singkat aja deh. Seperti ayat ke depan. Oke, sebelum ke nanti presentasi, yang lain yang mau bikin, Bapak ada ice breaking, boleh ice breaking? Ice breakingnya kata kuncinya adalah jam. Jam? Siapa yang tahu jam? Jam semuanya tahu? Nah, Bapak ingin tanya. 4 tambah 4 itu? Kalau 8 tambah 8 itu? 2. Nah, Bapak tanya 10 tambah 10 berapa? 10 tambah 10 berapa? 10 tambah 10 yang bisa? 10 tambah 10 berapa? Ayo yang bisa. Hah? 8. Udah. Kamu dapat. Tadi ada nih ya. Satu kali lagi. Satu kali lagi. 12 ditambah 4. 12 ditambah 4. 12 ditambah 4. 5 atau 3 Pak? 2. Oke, Pak, beres. 12 ditambah 4 berapa? 12 ditambah 4. Jadi sama berapa? 4. Trivia lagi, udah dapat tadi. Trivia mah jadi sekali pendapat saja Diana. Tapi betul 4. Oke. 16 ditambah 2. Kerja mau udah jawab, sama sama 28. 16 tambah 2. 16 tambah 2 sama berapa? Jangan jawaban yang yakin, Bapak yakin.
18. Kalau menjadi 18 berarti jadi tiga ya. Bisa? Ini tapi nggak. Satu pengenalan jawab. Iya. Kulana itu Pak. Oh, Aina, tadi. Kata kunci tadi ada sebenarnya tadi kan media aja. Iya, tes tadi di bubur. Terakhir Aina. Ayo sedikit lah. Bumi itu Bumi itu Jadi kalau 10 ditambah 1 berapa? 10 ditambah 1 berapa? Oke, betul. Tapi kamu tidak dapat hadiah lagi. Satu kali lagi. 17 ditambah 3. Oke, terima kasih Akbar. 3 orang sudah memenuhi. Kenapa 17 ditambah 3 jadi 1? Jawabannya apa? Bumi itu jadi yang anak nolnya dianggap 1. You understand? Harus? Sekali dari Gina. 10 ditambah 8. Jawabannya 2. Kamu dapat hadiah lagi. Terima kasih. Oke. 8 itu nongna 2. Jadi jawabannya 2. Kamu tidak ngerti. Oke. Terima kasih. Itu adalah icebreaking-nya. Jadi sebelum ke presentasi tadi ice breaking terlebih dahulu. Silakan kelompok yang mana sudah siap? Dia sudah siap? Silakan ke depan. Ke depan. Kelompok mana? Mau bicara? Tuh ini kan, mandi dulu. BAB. Assalamualaikum. Kita mana dulu tuh? Satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan soal pertama. Ceritakan gambar di atas. Jawaban. Proses organ-organ makanan adalah 1. Makanan masuk ke mulut. 2. Makanan ditelan dan masuk ke rongkongan. 3. Jelaskan apa saja organ pencernaan pada manusia. Jawab. Rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke. Itu adalah hasil dari kelompok 2. Ada yang komentar dari kelompok yang lain? Cukup? Terima kasih. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Ada yang lagi yang kelompok yang ke depan? Sudah? Nah, setelah Bapak mengamati apa yang kalian pahami di depan, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran ini? Nah, mengetahui apa yang kalian harus makan, apa yang kalian harus hindari. Jadi dalam sebuah pencernaan itu terdapat apa? Terdapat proses pembuatan apa? Proses pencernaan di dalam apa? Dalam tubuh. Kan ada kata-kata di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau tidak sehat, kuat tidak? Itulah yang disebut dengan pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran berakhir, Bapak ingin tadi ada kata-kata
kata bernyanyi, mau bernyanyi apa coba? Oke, kita kata-katanya di sini tulis ya di YouTube. Jelaskan lagu. Lagu, jelaskan. Gilen? Gilen? Semuanya nanti berdiri ya. Silakan. Hadirkan kita coba. Siapa yang suka jadi dirijen? Coba. Stop, Nela kada lu. Stop, wah, yang kepo yang ekstra populer. Stop. Stop, ada barat ini kita mana? Kedua tiga. Itu saja mungkin pembelajaran yang Bapak bisa sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi diri kalian masing-masing. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang, karena perjumpaan itu adalah suatu keinginan atau suatu keharusan untuk kita mencapai apa yang kita cita-citakan di masa yang akan datang. Jangan lupa apa? Sarapan yang sehat. Karena apa? Ada yang tadi kata-kata Bapak, jiwa yang kuat adalah itu yang Bapak bisa sampaikan. Dari Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tony pembelajarannya? Nano-nanonya ya mungkin itulah yang disebut dengan observasi, karena adanya mungkin ibu di belakang. Jadi siswa itu ya mungkin ada yang ya memang tadinya sedikit agak kesana kemari, tapi kan ada ibu kan jadi diam karena mungkin ya efek lah Bu, ada orang lain di belakang kita itu mungkin tidak sungkan-sungkan lah kepada bukan siswa ya, malu lah terhadap orang lain mungkin seperti itu. Ya. Karena ini ya lagi diobservasi, jadi siswanya juga agak sedikit ini ya. Ya, Bu. Seperti itu Bu. Tapi nggak nervous ya Pak? Ya enggak lah Bu, biasa soalnya kan karena mungkin ya karena keterbiasaan saya sering adanya observasi dari kepala sekolah atau dari pihak-pihak terkait, contohnya ibu guru saling observasi ya, itu kan memberikan statement, bukan saling berbagi. Oh ini kurangnya itu. Karena dari segi adanya seperti ini, saya akan sangat terbantu Bu. Saya juga bisa mengobservasi yang lain. Nah contoh yang seperti kemarin 2.3 ya Bu. Nah itu kan saya juga ini seperti ini, alurnya seperti itu. Nah jadi akan terciptanya feedback ataupun akan terciptanya kepada diri kita, kita yang harus berubah. Ya. Seperti itu. Ini Pak Tony, ini kan tentunya dalam setiap hal itu perlu untuk merefleksi terhadap diri kita sendiri ya.
menurut Pak Tony dari pembelajaran tadi yang sudah dilakukan gitu, adakah hal-hal yang sudah baik, hal-hal yang perlu diperbaiki, kemudian tantangan yang dihadapi, kemudian hal-hal yang menjadi hambatan dalam kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dilakukan. Ini silakan Pak Tony untuk merefleksi secara pribadi itu ya, diri sendiri gitu, refleksi terhadap diri Pak Tony sendiri gitu. Seperti apa mungkin bisa diceritakan? Mungkin Bu, yang pertama tentang tadi hasil observasi ya mungkin semuanya overall baiklah menurut diri saya. Iya, iya. Tapi kan itu kan tergantung lagi kepada observernya. Nah, yang mungkin dari kelebihan atau kekurangan yang terjadi di kelas tadi adalah yang pertama mungkin kurang persiapan yang lebih matang. Nah, lebih matang itu tentang sistematika tadi pemasangan infokus yang memang terlambat seperti itu Bu. Itu kan memberikan suatu kelemahan lah bagi diri saya yang tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, yang kekurangan yang mungkin saya adalah tadi mungkin ketika tidak ada observer mungkin siswa itu tidak akan kondusif seperti yang memang adanya observer. Jadi ada observer itu kan memberikan siswa itu nyantai kan, diam. Tapi kan kalau memang tidak ada observer itu kan siswa itu ada perbedaan. Nah, itu mungkin kurang bisa memfasilitasi siswa yang seharusnya harus adanya observer. Itu yang mungkin kekurangan saya yang memang harus saya tingkatkan untuk ke depan. Nah, yang selanjutnya mungkin Bu, dari pembelajaran kolaboratif atau memang juga terasa kurang karena beberapa siswa itu tampak kurang aktif sehingga tidak mengikuti alur tanpa berpikir untuk lebih benar. Nah, karena mungkin tadi seperti yang disampaikan sebelum observasi Bu, karena mungkin Ibu pertanyaannya ada siswa yang memang kalau ketika kurang aktif. Nah, di sini mungkin banyak siswa yang seperti itu. Ada yang mungkin kita problemnya siswa itu belum makan di rumah. Ada yang problemnya siswa itu lagi sakit. Nah, saya itu tadi kurang begitu menanyakan hal seperti itu. Nah, tapi setiap hari saya selalu menanyakan apa yang memang seharusnya saya tanyakan, seharusnya siswa tersebut. Contoh ada siswa yang terlambat masuk. Saya tanyakan, tidak menanyakan kamu kenapa sih ya? Saya tidak seperti itu menanyakan kepada anak yang terlambat siang, tapi saya menanyakan seperti itu. Kamu punya masalah apa di rumah? Itu yang saya utama tanyakan. Kenapa? Sejatinya siang itu mungkin karena ada problem, bukan karena dia ingin kesiangan seperti itu. Berarti diagnostik awalnya dilakukan ya Pak? Iya, seperti itu. Nah, apakah itu setiap pembelajaran berlangsung? Iya, setiap saya pembelajaran seperti itu. Mungkin tidak seperti tadi ketika ada observasi. Jadi intinya ketika saya sehari-hari seperti itu. Jadi setiap ada siswa dia itu murung, saya selalu tanyakan, kamu ada problem apa? Kamu ada kesulitan apa? Ya, Bapak nggak bisa mengerjakan ini. Nah, solusinya saya bagaimana? Dia itu dijelaskan. Dia sama teman, contoh saya bilang seperti ini, tolong teman dekat bisa untuk diajarkan terlebih dahulu sebelum kepada saya. Nah, kalau memang problemnya tidak tercapai sama teman, sama saya seperti itu. Itu yang saya setiap lakukan setiap hari untuk kegiatan-kegiatan yang memang dari pembelajaran agar siswa itu bisa fokuslah terhadap semua. Nah, dari kekurangan yang mungkin tadi saat observasi mungkin itu ya Bu, kekurangannya mungkin tidak menanyakan terlebih dahulu. Tapi keberhasilannya nanti ya jelaskan lagi juga gitu. Nah, itu kekurangan. Untuk keberhasilan yang mungkin tadi yang pertama keberhasilannya tercapai lah Bu, apa yang memang saya inginkan dari sesuai RPP, dari sesuai dengan jam waktu, apapun itu sudah tercapai Bu yang saya lakukan. Nah, ketercapaian yang memang keberhasilan dari pembelajaran tadi itu adalah mungkin siswa semuanya kondusif. Tadi seperti yang Ibu bilang kondusif,
Terus siswa mungkin hanya beberapa yang tidak aktif, tapi semuanya ikut aktif untuk pelaksanaan pembelajaran. Jadi Mungkin secara keseluruhan dalam diskusi kelompoknya siswa terlibat aktif ya? aktif ya, secara terlibat. keseluruhan. Kalau 90% Tidak sih, sesuai dengan kekhawatiran di awal tadi ya, Iya. pra-observasi. karena kita kan sudah memiliki, bukan kita, saya sudah mewanti-wanti, no ini pra-observasi itu harus bisa berubah, bisa berubah hal-hal yang memang saya takutkan di kelas harus bisa tidak seperti yang di pra-observasi seperti itu. Sudah ya, berarti sudah secara keseluruhan sudah baik ya keterlaksanaan dari kegiatan pembelajaran yang tadi dilakukan gitu. Nah kemudian yang perlu saya tanyakan lagi ya terkait tadi kan Pak Tony udah merefleksi tentang kelebihan, tentang kekurangan dari pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, strategi kedepannya yang ingin Pak Tony lakukan ya, rencana gitu ya untuk perbaikan kedepannya seperti apa gitu. Untuk perbaikan, saya akan fokus pada beberapa strategi penting. Yang pertama akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Mungkin itu yang saya akan utamakan seperti itu, yang lebih efektif agar setiap siswa dengan kemampuan yang berbeda dapat terlibat mencapai hasil yang optimal. Tidak seperti yang tadi saya ucapkan mungkin tentang kekurangan keaktifan siswa. Nah, saya juga akan meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, membuat materi meninggalkan teknologi seperti yang lebih menarik, yang lebih interaktif. Jadi siswa itu lebih terfokus ke depan, lebih berpusat, lebih mengingat, oh enak nih pembelajaran dengan seperti ini. Jadi siswa itu ada ketertarikan seperti itu ya. Yang selainnya itu adalah mengalokasikan waktu lebih banyak kerja kelompok dan diskusi kolaboratif agar siswa dapat berpikir lebih kritis dan saling belajar satu sama lain, supaya siswa itu lebih fleksibel, lebih leluasa, lebih ada tanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Mungkin itu saja strategi yang saya akan perbaiki, tapi selain tentang strategi pembelajaran yang akan perbaiki adalah tentang akan adanya pelatihan guru. Pelatihan yang akan ditingkatkan terutama dalam hal manajemen kelas dan pemanfaatan teknologi. Karena mengadopsi pendekatan evaluasi berkelanjutan, di mana evaluasi dijadikan adalah umpan balik untuk menyesuaikan pembelajaran yang memastikan semua siswa mencapai tujuan pembelajaran. Itu mungkin yang saya akan perbaiki di masa yang akan datang. Nah kemudian pihak-pihak yang bisa dilibatkan atau pihak-pihak yang dapat membantu terrealisasinya rencana perbaikan ke depannya, siapa saja mungkin yang akan dilibatkan gitu dalam realisasi pelaksanaan rencana yang Pak Tony sudah jelaskan barusan. Oke, terutama mungkin yang pertama mungkin adalah rekan sejawat di sekolah, bapak kepala sekolah, serta mungkin anak-anak yang memang harus diberikan pemahaman yang pertama. Untuk kegiatan pembelajarannya akan melibatkan ada beberapa pihak yang penting, yaitu tentang kualitas pembelajaran yang mungkin tadi guru ini menjadi ujung tombaknya, namun juga bekerja sama dengan operator seperti tenaga IT-nya seperti itu untuk membantu dukungan tentang teknologi. Nah, saya juga akan memanfaatkan peran Kombel karena berbagai praktik terbaik itu melakukan kolaborasi di antar guru. Jadi tidak hanya di sekolah ini, tapi bisa sesama wilayah. Jadi tidak monoton lah untuk pembelajarannya. Nah, untuk orang tua saya akan libatkan juga karena orang tua itu yang utama, Bu. Karena ketika kita pembelajaran berhasil itu karena orang tua itu, contoh kita kasih PR nih contohnya. Nah, tidak dilibatkan orang tua itu mungkin tidak akan ditanya di rumah itu ada PR tidak. Nah, kalau sudah dilibatkan orang tua itu sudah mengerti ada PR, oke, silakan kerjakan dulu sebelum main. Itu kan akan melibatkan berbagai elemen yang memang sedikit tapi bisa masuk terhadap
tujuan kita untuk merubah hal segala sesuatu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang strategi untuk kedepannya. Untuk Kemudian target pencapaiannya seperti apa? Kalau Dari rencana. targetnya saya tidak begitu signifikan jadi 100% Bu, untuk perubahannya. Dari target saya itu cukup 85% saja Bu. Atas 90% itu sudah mencapai mungkin yang saya inginkan. Karena kalau sejatinya 100% itu menurut saya semuanya tidak akan 100%. Karena pasti dalam sebuah ruang lingkup pembelajaran itu pasti ada yang pertama problem dalam kegiatan tersebut. Problemnya dari saya sudah perfect, tapi dari siswa yang problemnya yang tidak perfect. Karena ya mungkin problemnya tadi belum makan, ada yang sakit, ada yang memang di rumahnya dimarahin seperti itu. Itu problemnya Bu. Jadi 90% itu saya sudah perfect, sudah memang yang saya harapkan. Kemudian tadi kan ini ya sudah menceritakan tentang rencana tindak lanjut, kemudian juga pihak-pihak yang sudah terlibat. Nah, yang ingin saya tanyakan, keyakinan Pak Tony sendiri untuk mencapai target yang tadi sudah disebutkan gitu ya, seberapa yakin Pak Tony bahwa ini akan menjawab semua tantangan tadi ya, semua hal yang berkaitan dengan kekurangan tadi gitu. Seberapa yakin bahwa ini berhasil untuk menjawab tadi kekurangan yang Pak Tony sudah refleksikan di awal. Untuk kedepannya begini Bu. Nah, keyakinan saya adalah 100% Bu. Karena keyakinan yang saya itu harus memiliki sebuah hal yang positif. Karena kegiatan pembelajaran yang digunakan tentang berdiferensiasi itu bisa 100% itu karena satu, dukungan dari berbagai pihak. Yang kedua mungkin dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah tentang teknologi yang kita gunakan. Keyakinan saya kenapa 100%? Karena saya akan mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang memang kekurangan di awal, saya akan terciptakan di kemudian hari. Bukan di kemudian hari saja, tapi di hari ini dan besoknya lagi saya akan terapkan hal tersebut. Selain diri saya akan terapkan kepada rekan-rekan sejawat saya atau rekan-rekan di sekolah saya untuk melaksanakan hal-hal pembelajaran positif yang saya inginkan. Seperti itu Bu yang saya bisa lakukan. Tentunya dalam setiap tindakan atau rencana tindak lanjut itu kita harus memiliki keyakinan ya, Iya, yang pasti ya Pak Tony ya, karena dari keyakinan itulah kita akan melangkah gitu ya, melangkah pasti ke tercapaian sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Baik Pak Tony, secara keseluruhan sudah baik sekali ya, menurut pendapat saya, menurut pengamatan saya, Pak Tony juga sudah berhasil untuk merefleksikan ya tentang kekurangan, tentang apa yang sudah dicapai. Nah, mungkin dari refleksi yang sudah Pak Tony lakukan, diharapkan ke depannya itulah yang akan menjadi perbaikan pembelajaran ke depannya. Sebagai tugas Pak Tony dalam hal ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran ya berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Semoga Pak Tony kedepannya bisa lebih baik lagi ya, bisa selalu terus belajar untuk perbaikan dalam pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran. Itu saja, terima kasih Pak Tony. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.